Teriring salam dan doaku untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat sentosa, sukses, dimudahkan segala urusan, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas dukungan kalian untuk channel ini. Oh ya geng, atas usulan dan masukan dari beberapa kawan kita juga, bahwa nama channel Cabrek ini kurang enak didengar, dan saya kompromi serta mengapresiasi masukan itu. Akhirnya kita mengganti nama channel ini menjadi Cerita Biasa Channel. Semoga dengan ini kami bisa lebih berkembang dan semakin akrab di telinga dan ingatan kalian para cabikers, panggilanku untuk kalian. Geng, episode kali ini bertemakan alam, atau kita mencoba membuat resume dari episode-episode ngabolang yang sudah sering kita lakukan, dan kita pun merespon dan peduli dengan fenomena alam belakangan ini, di mana makin kerap terjadi bencana demi bencana, mulai dari banjir bandang, banjir rutin, longsor, gunung meletus, gempa bumi dan ancaman tsunami. Kita juga membaca dan belajar memahami kajian-kajian serta analisa para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan beragam sudut pandang, agar kita bisa membuat hipotesa yang komprehensif dan mendekati tingkat kebenaran kesimpulan. Jadi geng, kita rehat sejenak dari rutinitas kesibukan bisnis dan kantor atau apapun tempat kita berkontribusi untuk hidup, dan mari sejenak kita merenung dan evaluasi diri untuk merespon dan menyikapi tentang pesan-pesan alam yang dibawa lewat peristiwa-peristiwa bencana yang kerap terjadi, dan seperti meneror dan menebar ancaman setiap saat, karena ternyata tak ada teknologi secanggih apapun bisa mendeteksi dengan tepat, apalagi menunda atau melindungi kita dari bahaya-bahaya tersebut. Yang bisa kita lakukan hanya sebisa mungkin menghindari, selebihnya kita menghitung jumlah korban dan kerugian, lantas kita merelokasi atau merehabilitasinya tentunya dengan anggaran yang tidak sedikit. Hal tersebut terus-menerus berulang sepanjang sejarah kehidupan kita dari generasi ke generasi. Lantas adakah yang bisa kita perbuat untuk menghindari bahaya atau meminimalisir bencana-bencana tersebut? Jawabannya pasti ada, dan yakin bisa. Oke geng, ini sekedar ilustrasi yang apabila kita bisa menyadari, menahan diri, dan mengalahkan ego dan nafsu kita, alam akan kembali ramah dan bisa membuat kita nyaman berdampingan sampai waktu yang kita tak pernah tahu batasnya. Dulu ketika jumlah manusia masih sedikit, peradaban yang sederhana, dan belum ada eksplorasi bumi, serta eksploitasi yang masif seperti saat ini, hujan sebesar apapun semua terserap di permukaan tanah, sebagian terserap batang dan ranting pohon yang besar-besar dan jumlahnya sangat padat dan banyak dan keluar sedikit demi sedikit dalam jangka waktu sangat lama, melewati urat-urat air dan keluar melalui mata air alami, selebihnya mengalir alami menyusuri tempat yang lebih rendah. Pohon-pohon pun di samping menyimpan banyak cadangan air, akarnya yang sangat banyak dan kuat, mengikat tanah bahkan tebing sekalipun menjadi kuat dan tak mudah longsor, dan siklus iklim berjalan rapi, gunung berapi pun meletus alami tanpa terpicu oleh kegiatan manusia. Hari ini permukaan tanah sebagian sudah tertutup aspal, cor beton, genting-genting rumah, atau asbes atap kawasan industri, sulit menghitung persentase pengurangannya, dan kian hari permukaan tanah yang tertutupi pun kian luas dan percepatannya sangat masif, begitupun asap timbal dan polusi udara, serta efek rumah kaca yang dihasilkan dari bangunan-bangunan tinggi dan mewah, telah mengubah lapisan penahan sinar matahari, dan sama dengan contoh di atas, percepatannya kian hari kian menipis lapisan ozon pelindung angkasa bumi, dan eksploitasi pertambangan segala isi perut bumi pun makin merajalela demi memenuhi keinginan dan kebutuhan modernisasi dengan alasan pemanfaatan sumber daya alam dan rekayasa industri. Hal lain yang luput dari perhatian kita adalah semakin membanjirnya sampah dan pencemaran lingkungan oleh polusi dan limbah-limbah industri, yang penanganannya sangat tak sebanding dengan produk limbah yang terus membanjir.
Bila kita telaah dengan seksama, mungkin naif bila ada pertanyaan apa hubungannya bencana alam dengan kemajuan industri atau kehidupan secara keseluruhan, bahkan tanpa penelitian ilmiah pun kiranya kita bisa menjawab semua ini. Bila cuma bersandar kepada kemampuan dan kebanggaan pencapaian teknologi, tanpa kesadaran bahwa sesungguhnya itu nafsu belaka, bukan tak mungkin justru manusia akan mencari solusi dengan membuat alam sintetis, matahari buatan, penjajakan hidup di planet lain, atau pengurangan paksa penduduk bumi, yang notabene bukanlah hal ramah atau perbuatan spektakuler yang gelap mata dan hati, dan menjauh dari kesadaran bahwa kita makhluk ciptaan Tuhan, dan menyalahi kodrat tugas manusia menjadi khalifah di muka bumi. Ketika hujan lebat dengan durasi panjang pasti terjadi banjir bandang dan longsor di mana-mana, karena sebagian air tak terserap ke dalam tanah langsung. Di hutan dan bukit pun pohon penyimpan cadangan besar air dan penguat struktur tanah sudah sangat jauh berkurang, musim pun sudah tak lagi bersiklus rapi seperti dulu sedangkan lempengan dan patahan di dalam tanah pun terpicu menjadi cepat bergerak, satu sama lain ketidakseimbangan alam ini saling berdesak merubah pola dan siklus bumi, mereka dipaksa bereaksi tidak alami, dan berwujud menjadi ketidakramahan alam. Dan ini malapetaka bagi umat manusia. Mari kita berangkat dari pemahaman, keyakinan, dan kesadaran yang benar sebagai pijakan dan pedoman hidup dan menjadi penghuni sementara bumi ini, karena umur kita terbatas dan berganti generasi, dan hakikat hidup ini pun tidak berakhir di sini. Bumi hanya persinggahan sementara dan waktunya sangat relatif untuk setiap individu, berarti kita diwarisi leluhur kita, dan mewariskannya ke generasi berikutnya. Lebih bijak bila kita mewariskan kelestarian bumi daripada meninggalkan teknologi dan kerusakan, tapi hal ini sudah terlambat, kita sudah terjebak di lingkaran kemajuan yang didominasi hasrat dan nafsu yang sulit dihentikan, karena memang itulah yang dikhawatirkan makhluk Tuhan yang lain terhadap manusia di awal penciptaannya, yaitu nafsu manusia dan daya tarik dunia, yang sering melupakan kesejatian manusia itu sendiri, bahwa dunia adalah ujian hebat untuk mendapatkan pilihan kehidupan di keabadiannya. Semoga kalimat ini mudah dipahami. Kita bikin sederhana ya geng, dua hal yang harus kita lakukan untuk terhindar dari bencana, sekaligus kita hidup berdampingan saling menghargai dengan alam tempat kita hidup ini, adalah 1. Kita wajib paham dan konsisten dengan keyakinan dan kesadaran bahwa kita harus menjaga sikap kita terhadap alam atau bumi tempat kita berpijak ini, perlakukanlah ia dengan rasa hormat dan ramah, janganlah bumi dijadikan objek eksploitasi seenak dan mau kita, ingat dia makhluk Tuhan yang jauh lebih perkasa dari teknologi tercanggih manusia manapun, karena ia jauh lebih patuh kepada penciptanya dibanding manusia yang seringkali sombong dan arogan, atau malah banyak yang mulai berani meniadakan Tuhan yang menciptakannya. Hal-hal kecil dan remeh seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak terus-menerus memproduksi sampah, tidak sembarang buang limbah atau terus-menerus memproduksinya, tidak sembarangan menggunduli hutan, tidak berlebihan mengeksploitasi perut bumi, tidak silau dan terobsesi dengan gedung tinggi dan bangunan serta teknologi spektakuler, dan seterusnya, yang hanya mengejar prestisius, pujian, dan tersohor atau kebanggaan semu yang sama sekali tak ada membuat manusia dan alam ini menjadi nyaman dan harmonis, dan hanya meninggalkan kebanggaan yang tak berarti untuk peradaban, dan justru menciptakan manusia-manusia robot dan individualis serta kelas-kelas sosial dan persaingan yang sewaktu-waktu jadi pemicu peperangan dan pembumi hangusan alam yang sudah rusak ini. Keramahan jadi barang langka dan kuno, tak ada etika dan aturan humanis yang jujur, atau dengan kata lain yang lebih ekstrim adalah kemajuan yang didasari dengan tidak ramah adalah mempercepat kiamat.
Itu semua hal teknis yang mestinya sudah manusia pahami sedari kita masih bayi, sedangkan hal sesungguhnya adalah kendalikan diri kita dari nafsu dan syahwat dunia yang sudah diwanti-wanti dari awal diturunkannya manusia pertama bapa moyang segenap manusia sekarang, yaitu Nabi Adam, bukan manusia purba. 2. Inilah yang utama, dan penentu keberadaan kita saat ini ialah kesadaran dan keyakinan bahwa kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa, Maha Perkasa. Sebagian manusia akan terus-menerus mempertaruhkan segalanya untuk hal paling utama ini, dan inilah yang memberi kita kesempatan untuk tetap bisa mendiami bumi ini, ya sangat mutlak untuk manusia bersujud dan menyembah Tuhannya, karena Tuhanlah yang berkuasa atas segalanya, kuasa Tuhan tiada batas, Tuhan bisa menghidupkan dan menghentikannya, Tuhan bisa menyuruh dan melarang seluruh jagat atas kehendaknya. Dan tolong diingat dan fahami bila Tuhan memutuskan dan mengeksekusi kehendaknya itu tak bisa dihalangi kecanggihan teknologi dan tak mesti mempertimbangkan permohonan penundaan. Tuhan yang menciptakan segalanya dan semuanya, Tuhan menguasainya dan Tuhan Maha berkehendak. Tuhan sudah menyampaikan pelajaran tentang itu dari awal dan terus mengulanginya berkali-kali dengan mengutus nabi dan rasul utusannya dari kalangan manusia. Tak cukup dengan itu Tuhan menetapkan aturannya dengan seksama dan sangat terukur. Tuhan menunjukkan dua hal yang saling bertentangan, yaitu hal baik dan buruk, hal benar dan salah. Hal baik dan benar itu akan menguntungkan manusia dan Tuhan menyukainya. Sebaliknya hal buruk dan salah akan membuat manusia rugi dan sengsara dan Tuhan melarangnya. Dan bahkan Tuhan memberi batasan yang jelas tentang itu. Tuhan Maha Pencipta berhak untuk disembah, dan segala makhluk ciptaannya layak dan wajib menyembahnya. Jadi geng kita manusia yang bahkan dilebihkan dari yang lain, dengan embel-embel makhluk yang paling mulia karena kita diberi potensi akal untuk berpikir dan membuat pilihan, sangat layak berharap kasih dan sayangnya, dan takut dengan azabnya. Geng Tuhan memberi pilihan, dan menyiapkan balasan untuk pilihan itu, dan Tuhan menjelaskan pesan itu dengan contoh sejarah manusia sebelum kita. Ada manusia yang tunduk patuh, ada yang tak mengindahkan dan bahkan menentangnya, dan sungguh ngeri akhir cerita dari orang-orang dan kaum yang menentang Tuhan itu. Bila kita sadar dan memahami dan bisa mengambil pelajaran dan hikmah contoh tadi, maka pasti kita jadi manusia yang tahu diri dan tidak sombong. Paparan ini menjelaskan pertanyaan apakah manusia bisa menghindari bencana atau bahkan terbebas dari segala mara bahaya dahsyat itu. Anda sudah mendapat jawabannya. Bila masih tidak paham juga mungkin Anda minta bantuan menjelaskan pesan alam tadi dengan bahasa manusia. Dan kali ini Anda beruntung masih mendapati manusia yang takut dan patuh kepada Rabb-Nya atau Tuhan yang menciptakannya, dan mungkin bisa membantu Anda menjelaskan pesan tadi. Ketika Tuhan memberi dua pilihan, maka pilihlah yang baik dan benar menurut petunjuk Tuhan. Orang demikian disebut orang beriman. Dan sebaliknya bila Anda memilih yang salah dan buruk menurut petunjuk Tuhan, maka itulah manusia yang bodoh dan terlaknat. Manusia beriman akan selalu bertakwa, ialah melakukan dengan kesungguhan semua yang diperintahkan Tuhan, dan menjauhi segala yang dilarangnya. Sebaliknya manusia bodoh dan terlaknat tak peduli dengan perintah dan larangan Tuhannya, bahkan sampai ada yang menentangnya, padahal Tuhan itu Maha Penyayang kepada makhluknya. Apa yang Dia perintahkan dan apa yang Dia larang sesungguhnya untuk kebaikan manusia itu sendiri di dunia dan setelahnya. Tuhan bisa memberi sebagian nikmatnya di dunia, bisa pula memberi sebagian laknat dan siksanya di dunia, sebelum memberikan keseluruhannya nikmat dan siksa yang tanpa batas di akhirat kelak. Kesimpulannya adalah, bila kita ingin selamat dan terbebas dari bencana dan mara bahaya di dunia sekaligus mendapatkan nikmatnya surga di akhirat, maka bikin Tuhan senang,
Tuhan senang bila manusia hidup baik dan benar untuk dirinya atau manusia bertakwa, dan sebaliknya bila manusia memilih jadi manusia bodoh dan tak peduli dengan aturan Tuhannya, melakukan kemaksiatan, tak mau tahu dengan dosa-dosanya, maka jenis manusia begini telah membuat Tuhannya marah, dan bila Tuhan marah maka tak ada satupun yang mampu menandinginya, dan segalanya sangat kecil dan mudah untuk Tuhan, karena Dialah yang punya segalanya. Bila Anda tidak yakin dengan contoh-contoh umat terdahulu seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, atau kaum Firaun, yang tertulis di dalam kitab-kitab sucinya, maka sesungguhnya hidup Anda sudah diliputi bencana. Nauzubillahi min dzalik. Geng, saya mohon maaf bila ini terkesan menggurui, tapi saya cinta hidup yang indah dan benar. Saya cinta kalian semua. Pesan ini adalah hal baik dari manusia-manusia alim dan berkelas, bukan kata-kata saya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.